Yo, balik lagi sama gua di channel Valentina. Salam profit dan salam hari Minggu guys ya. Jadi selamat hari Minggu, berakhir pekan buat teman-teman semuanya gitu kan. Jadi hari ini akan saya update ya seputaran Bitcoin. Kemarin juga sudah saya update untuk Polkadot dan Bitcoinnya. Jadi yang belum nonton ya bisa mampir gitu ya guys ya. Jadi diawali untuk ini time frame 1 jam untuk USDT dominance ya. Ini kita benar-benar bisa melihat dia ini benar-benar sideway di area resisten pertamanya dia yang saya sudah tandain untuk beberapa video lalu juga sudah saya infokan. Jadi ini ada untuk resist 1 dan resist kedua ya, yang terdekat untuk USDT dominance atau dominasi si USDT. Ya jadi memang ini seperti yang kita lihat pada kondisi Bitcoin saat ini. Benar-benar USDT dominance juga sideway, kemudian Bitcoinnya juga sideway guys ya. Cuman perbedaannya walaupun sama-sama sideway untuk 1 jamnya kita bisa lihat ini dia ini lagi testing ataupun sedikit berada di atas EMA 55-nya nih. Ya, ini berbanding cukup terbalik dengan pergerakan si Bitcoin time frame 1 jamnya. Ini lagi testing di EMA 55. Jadi terbalik gitu ya. Dia ini sudah berhasil berada di EMA 55, ya EMA 55 berada di bawah pergerakan si USDT dominance. Kemudian untuk Bitcoinnya malah masih struggling gitu ya, di bawah tekanan atau masih berada di bawah EMA 55 atau garis warna merah ini. Jadi memang dari indikator aja mengatakan kalau misalkan EMA 55 berfungsi untuk saat ini didominasi si USDT itu menjadi support, dan untuk si Bitcoin ini untuk jangka pendeknya masih menjadi resisten gitu ya. Jadi memang probabilitasnya dia bisa aja untuk menguat gitu kan. Dan untuk Bitcoin ini bisa cenderung aja dia mengalami pelemahan atau testing lagi di support bawahnya. Karena memang sudah dekat sekali ya, sekarang udah tanggal 13 ya, menjelang 3 hari lagi ya mau adanya rapat dari si FOMC mengenai kenaikan suku bunga. So prepare ourselves teman-teman ya. Apapun skenario yang terjadi ya, mau market drop kita udah siap ya, market rebound juga kita juga harus siap juga gitu ya. Jadi memang entah itu dia naik ataupun turun, kita harus siap dengan dua skenario itu. Oke. Jadi langsung aja kita bahas untuk Bitcoin daily time frame yang kemarin juga sudah saya bagikan outlooknya, cuman ini ada garis biru kemarin yang sudah saya hapus. Memang kalau misalkan kita lihat secara tarikan ya dari Elliott Wave Theory sendiri ya, ini ada A, B, C, D, E. Nah biasanya kan kayak gitu kan, dia datang dari atas ya, kemudian mengalami pemantulan, baru kita hitung A, B, C, D, E gitu kan. Nah sekarang ini memang dia masih berproses untuk mencapai ya atau menuju wave D-nya dia gitu kan. Jadi memang bisa aja untuk jangka pendeknya kalau yang saya lihat dia kan ini masih adanya reaksi buyer gitu ya di kisaran $38.500. Jadi kurang lebih menjelang, bisa aja dia menjelang tanggal 16 itu market ini dibikin naik dulu sedikit atau setidaknya mendekati EMA 34 atau garis warna biru ini ya. Kemudian dia ataupun kita bisa lihat nantinya ya seperti ini kurang lebih. Dia bisa aja di naik dulu, spike dulu gitu kan. Mungkin orang-orang udah bakalan nge-short, malah di spike dulu ke atas, langsung dibawa turun lagi ya untuk testing di ataupun menuju wave D-nya dia. Jadi adanya koreksi sewajarnya karena menjelang kenaikan suku bunga. Cuman memang di kisaran berapanya ya, range-nya itu kisaran 35 sampai 36 ribu dolar, yang dimana itu adalah trendline support. Kalau misalkan saya ambil kali ini bagian lower candle shadow-nya ya dari pergerakan Bitcoin time frame daily-nya, yaitu di kisaran ya 35 ribuan sekian lah dolar gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman mengekspektasikan oke nanti tanggal 16 atau tanggal 17 malah ngepam, jadi kurang lebih skenario ini ya cocok gitu. Kenapa cocok? Ya ini jangka pendeknya dinaikin sedikit langsung dibawa turun ya kan. Nah ini menjelang tanggal 16 dan 17 malah dibawa naik dulu nih ya untuk ngejar ke wave I-nya dia nih ya di triangle pattern-nya ini. Oke, jadi wave I itu sekitar 43 ribuan, 44 ribu, sekitar area itulah ya. Jadi itu yang harus ketahui atau diperhatikan lah ya, kalau misalkan orang-orang atau teman-teman sekalian yang mengekspektasikan market ini mungkin memang turun, cuma nanti pas tanggal 16 sampai 17-nya malah dia rebound ya. Skenario yang ini bisa berjalan gitu ya. Dia rebound ya, bahkan mungkin dibikin break dulu ya ketika orang-orang udah yakin ya atau udah confident, oke. Ya rapatnya ini atau kenaikan suku bunga nggak gitu ngaruh lah ke kripto, santai lah, dia malah breakout gitu kan. Siap-siap ngelong ya, dia retest ya kan, orang-orang mungkin kebanyakan akan siap-siap ngelong ya. Dia ini rebound dulu sedikit ya, lanjut
dibanting turun gitu. Ya bisa aja hal seperti ini kejadian gitu. Jadi ketika memang nanti dia breakout pun ya jangan terlalu overconfident ya. Dan juga kalau memang nih ya skenario ini yang tidak berjalan ya, tapi dia malah di bawah koreksi lebih deep ya atau koreksi lebih dalam ya, bisa aja dibikin fake out gitu kan. Langsung adanya pemantulan adanya pemantulan untuk rebound. Jadi dibikin seperti fake out dulu gitu ya. Udah breakdown dari triangle pattern dari support trendline ini ya, kemudian lanjut dia adanya V-shape recovery yang cukup cepat ya. Ini kurang lebih seperti video kemarin yang sudah saya infokan gitu. Ada kecenderungan seperti itu ya. Nah, kemudian hal yang menarik juga untuk daily time frame-nya ya, kurang lebih ini kita bisa melihat juga hal yang cukup mirip dengan sebelumnya nih. Kita bisa lihat ya, ini kan menjelang GBTC waktu itu kita bisa melihat ataupun merasakan impact-nya sebelumnya ya. Market ini sebelumnya udah drop gitu ya. Orang-orang udah cicil jual dan lain sebagainya gitu ya. Lalu dia sideways ya, bermain di range ini aja gitu kan. Kita bisa lihat bermain di range ini, membentuk seperti triangle pattern-nya gitu kan, untuk kurang lebih 3 bulanan. Nah, hal seperti itu yang sudah kita lihat juga ini menjelang kenaikan suku bunga ya. Market udah kita rasakan ya penurunannya, efeknya gitu kan dari jauh-jauh hari, dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian dia ini istilahnya bermain di range triangle pattern gitu. Jadi kurang lebih hampir sama lah kejadiannya seperti sebelumnya gitu ya. Jadi overall kalaupun dia masih melanjutkan penurunan atau mengalami penurunan gitu kan, atau di bawah range di bawah 44.000 sampai 30.000 dolar, bermain di range itu gitu kan, itu bisa aja sampai kisaran akhir Maret atau akhir bulan ini. Nah, kemudian mungkin aja nanti di bulan April malah market rebound. Ya, karena memang kita tahu juga di bulan April itu dari Bitcoin money return-nya itu memang kecenderungannya hijau gitu ya, kebanyakan hijaunya gitu kan. Lalu juga ada event Bitcoin Conference juga gitu kan di Miami kalau nggak salah ya, di Miami itu juga di April ya, minggu-minggu awal April gitu ya. Jadi ya bisa aja lah ya, nggak ada yang nggak mungkin kita melihat untuk market kripto atau khususnya Bitcoin ini ya mengulangi hal sebelumnya nih. Ya, dia drop ya, udah orang-orang jual gitu kan, terus dia bermain di triangle pattern ini ya, atau kita bisa bilang di dalam range selama kurang lebih 3 bulan juga ya, dan nanti April dia baru breakout atau kita bisa lihat yang namanya rebound dari pergerakan si Bitcoin yang lumayan gitu. Ya, kita tunggu aja gitu teman-teman ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian dari daily time frame. Nah, kita pergi ke hourly-nya ya. Oke guys, jadi dari hourly-nya sendiri ya, ini saya lihat dia memang sideways ya. Ini dari kemarin ini sideways ya, di range-nya itu 38.600-an sampai 39.500 dolar lah. Sekitar itu range ini ya yang saya tandain ya ke warna biru ini. Dia cuman bermain di situ aja gitu kan. Memang kita bisa lihat berarti kebanyakan masih menunggu nih ya, mendekati tanggal 16 nanti baru akan adanya gejolak dari pergerakan harga ya. Jadi itu bisa aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita secara lihat ini ya pergerakan dari time frame 1 jam khususnya, ini time frame kecil ya. Ini juga bisa kita tarik untuk menjadi sebuah trendline ya. Ini pastinya trendline support ya, saya ambil bagian bawah. Kemudian trendline resistannya kita bisa ambil juga dari bagian shadow atasnya nih ya, atau buntut atasnya ini ya. Bagian upper candle-nya bisa juga ya, kurang lebih seperti ini. Maka terbentuk seperti symmetrical triangle pattern nih, seperti ini. Oke. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih kecil lagi gitu kan, dengan seperti ini kurang lebihnya, sebentar saya tanda. Nah, ini juga triangle pattern ya, ascending triangle pattern. Kita bisa lihat ataupun saya tandain untuk bagian atasnya ini ya, yang beberapa kali di testing yang nggak mampu benar-benar berhasil di break. Kemudian bagian bawahnya pasti tetap support trendline-nya. Jadi memang ini adalah pattern yang istilahnya jangka pendeknya saya lihat lah nih ya, sebuah outlook dari pergerakan si Bitcoin. Nah, kalau misalkan nanyain target, ketika memang dia mampu breakout ke kisaran berapa dan breakdown kisaran berapa, oke, kita ukur aja teman-teman ya. Ini ketika memang dia mampu breakout ya dari resistennya ini, yang saya tandain dulu lah ya. Nih saya rectanglein dulu di sini. Itu sekitar 39.200-an dolar sekitar itu ya. Itu target maksimal dari si triangle pattern ini itu ke kisaran 40 ribuan dolar ya, sekitar ini ya, pas banget area 40 ribu dolar. Kita juga tahu itu menjadi support and resistance dari si pergerakan Bitcoin juga. Oke, tapi kalau dia breakdown gitu kan dari trendline supportnya ini ke kisaran berapa ya, ke kisaran 38 ribu dolar nih ya. Sebelumnya juga mampu menahan pergerakan atau laju penurunan si Bitcoin sebelumnya nih ya, mampu juga tuh ditahan beberapa kali lah ya, kisaran 38 ribuan gitu ya.
Walaupun sempat jebol juga gitu. Oke, cuman memang 38.000 ini ya lumayan lah untuk support-supportnya. Kita bisa, ataupun saya tandain juga nih ya tuh. Di kisaran ini kita bisa lihat nih tuh ya. Adanya tahanan juga di kisaran 38.000 dolar gitu kan. Ya. Jadi memang ini menjadi target ketika memang dia breakdown ya, sekitaran 38 ribuan lah ya. Jadi itu aja untuk jangka pendeknya yang saya lihat probabilitasnya dia lebih condong ke ascending triangle pattern. Kalau kita lihat lagi apakah dia mampu nih untuk breakout ke atas dulu ya. Berarti kalau misalkan dia ngejar ke kisaran 40 ribuan, berarti kurang lebih skenario yang ini bisa aja terjadi gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan, dia dibawa naik dulu nih ya, mendekati testing ke MA 34 atau garis warna birunya ini ya, 40 ribuan dolar ya, sebelum dia dibawa turun gitu ya teman-teman. Entah dia akan testing di bagian trendline supportnya aja di kisaran 35 ribuan dolar, atau bahkan dibikin fake out terlebih dahulu sebelum rebound gitu. Jadi cukup berhubungan lah ya kalau memang dia mampu breakout ya, target untuk hourly-nya khusus 1 jamnya. Dan ini menjadi cocok dengan skenario yang ini dari daily time frame-nya ya, sebelum dia dibawa lebih turun. Dan nanti mungkin kita potensial akan melihat dia rebound, entah dia langsung rebound dari testing bagian trendline support atau dibikin fake out dulu ya, baru dia akan rebound ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk update si Bitcoin ya, nggak terlalu banyak lah update-nya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.